Di paling bahaya-bahayanya seorang hamba yang dicoba dan memasukkan dirinya melakukan dalam kerusakan dan sesuatu yang sangat berat memberatkan dirinya dalam penghalang, itu adalah tubuh yang dimiliki mau'i dan nawa. Jadi lemahnya keyakinan terhadap yang dijanjikan oleh Allah dari sesuatu yang wajib dan sesuatu yang dianggap oleh dirinya dengan kesaksian. Pokok paling membahayakan seorang hamba, bahaya bagi seorang hamba, cobaan yang paling bahaya bagi seorang hamba sehingga dapat memasukkan ke dalam kerusakan dirinya, sehingga dia itu tertutup dari kebenaran, tertutup dari Allah, itu adalah tubuh yang jadi lemah keyakinan. Keyakinan terhadap apa? Bimau'ika, sesuatu yang dijanjikan oleh Allah dalam sesuatu yang jadi nak misalkan janjinya Allah terhadap sesuatu yang lemah, itu paling membahayakan seorang hamba. Gak percaya pahala, ini berarti ini paling bahaya. Itu ujian terbesar, balak terbesar itu adalah lemah dalam keyakinan menjanjini Gusti. Karena sesuatu kan bohong, jadi lebih jelas. Nah, makanya jadi orang ngerti pahala ini sholat bukan komentar dulu. Orang ngerti pahala ngaji lebih. Dan misalkan ini kok lemah, jadi lemahnya keyakinan kita terhadap janjinya Allah, janjinya Rasulullah, maka ini termasuk juga besar. Ini yang mengakibatkan dia itu rusak. Dia itu rusak ya karena lemahnya keyakinan. Terus ancaman, nggak percaya, nggak misalkan siksaan Gusti Allah. Kok nggak percaya? Orang pakai yakin, nggak pakai yakin terhadap neraka, nggak pakai yakin terhadap bahaya yang dilakukannya. Maka berarti ini adalah merupakan ujian terbesar, cobaan terbesar di dalam kerusakan jiwa. Makanya kuatkan keyakinan. Jadi pokok sabda-sabda Rasul itu diyakini betul. Dahulunya Allah itu diyakini betul. Jadi jangan sampai ragu soal rezeki. Kadang-kadang ragu soal Allah, ragu soal rezeki. Jadi ragu soal rezeki. Jadi rezeki itu sudah ada yang ragu. Tapi sebenarnya orang tua itu beban kewajiban orang tua. Jika aslinya beban pertama kali yang wajib bagi orang tua itu adalah mengenalkan Allah, mengenalkan tauhid, mengenalkan hadis Rasulullah. Nah, masalah rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah. Terakhir sampai sibuk terhadap sesuatu yang sudah ditanggung, tapi lengah terhadap sesuatu yang menjadi beban itu termasuk dalil. Jadi mantan itu seandainya orang itu sibuk, ya harus ditanggungnya kok tidak sibuk-sibuk sampai ngalah nih sing jadi itu tadi. Lalu misalkan kita kok kurang yakin, ini berarti bahaya terbesar. Makanya keyakinan harus dibangun. Jadi keyakinan terhadap janji Allah, keyakinan terhadap ancaman Allah harus dibangun supaya menjadi umat Rasulullah yang tidak dikhawatirkan oleh Rasulullah. Jadi rapat percaya menis, wah ini kalau Rasulullah khawatir, selamat atau enggak umatku itu. Jadi orang rapat yakin bahwa ini selamat orang. Rasulullah khawatir. Nah, saya khawatir wong liya itu rapat bahaya. Saya Rasulullah saya khawatir. Bahaya. Kalau itu sangat menyesal, jadi sangat bersedih ketika umatnya itu tidak selamat. Makanya jangan jadi umat Rasulullah yang dikhawatirkan. Makanya kok kuatkan keyakinan.
bangun keyakinan Gusti Allah, bangun keyakinan janji Gusti Allah, bangun keyakinan perintah Gusti Allah. Wa kuwatu yakin utai kuwati yakin iku aslu kuli amalin. Pokoknya saben-saben amal solihin kan bagus. Jadi kuatnya keyakinan itu adalah merupakan sumber dari setiap amal yang baik. Jadi sumber dari setiap amal yang baik itu adalah kuatul yakin. Kolan dan pakolan ini kesohbatu hadhi ta'ifati sebagian ikilah kelompok. Kultu minta sopa insun dibadilah dari manis sebagian ini pira-pira wali abdal. Dari sebagian kelompok berkata, saya berkata kepada wali abdal al-mukhuti'ina kan jumlah kafe ilawa manusia Allah Ta'ala. Kaya baik wali kapal toriku dari jalan ilah tahkiti maring nom. Walu subilan tumapa ilal haqi maring Allah kan moha. Kola minta sopa batil abdal datang turojo ningali siro silal makhlukati maring pira-pira makhluk. Fa inna nazira mengkosak teman ini ngali ilahi maring makhlukot iku dulmatun petang. Jadi ada sebagian wali abdal. Jadi sebagian dari kelompok berkata kepada sebagian wali abdal. Jadi wali Gusti Allah wali abdal. Yang mereka itu al-muqote. Bahasanya ini muqote pukul. Jadi memang lepas. Jadi lepas dari selain Gusti Allah. Makanya sebutnya al-muqote ina Allah. Jadi penjelasan ini Gusti Allah sehingga selain Allah itu dilepas. Jadi orang dunia, orang manusia, pokok siwa Allah itu berarti sudah dilepas. Nah, dikata, kaifa atariku ila tahqiq, bagaimana jalan untuk supaya bisa usul nih Gusti Allah. Jadi nak ingin usul nih Gusti Allah tekok nih wali abdal. Akhirnya jawab, la tanzur ila makhluk. Janganlah kamu melihat makhluk. Jadi nak ingin usul nih Gusti Allah, jangan undur ilal makhluk, jangan melihat makhluk. Nah, sebab apa? Sebab inna nazar ilai mati. Sebab ketika memandang terhadap makhluk itu adalah ilmu. Jadi nak petang itu tidak makhluk, itu petang. Karena enggak iso apa-apa. Artinya jangan semua perkara digantungkan dengan makhluk. Dan nak perkara digantungkan terhadap makhluk gelap. Misalnya gelap yang menurut orang mandang nih makhluk. Pasti ada bentuk penyesalan ketika mandang nih makhluk. Memang sebagai sarana wasilah lah yang jelas. Tapi jangan sampai istigholi mandiri hanya bergantung kepada. Jadi nggak usah sedih yang makhluk ini. Nah, wong iso usul ning Gusti Allah, mesti dia itu tidak memandang terhadap makhluk, tapi yang dipandang itu adalah Allah. Jadi iso sampai ngono. Nah, waktu itu punya yang hasil rezeki ijek bergantung kepada selain Allah, terus tidak akan sampai kapanpun tidak akan yang usul nih Gusti Allah. Nah, makanya diproses. Makanya biasanya setiap Allahumma nazilun alaiya. Jadi hati itu selalu disandarkan kepada Allah, selalu melihat Allah nazilun alaiya, Allah bersamaku. Sehingga semuanya itu mengarah kepada Allah. Jadi bukan bergantung kepada kemana dulu makhluk itu petang makhluk itu petang. Karena apa api makhluk mesti karena sumber ini Gusti Allah. Apa makhluk ini mesti kadang-kadang ya pasti akan menyesal. Siapapun yang bergantung kepada makhluk maka akan menyesal. Tapi siapapun yang bergantung kepada Allah maka dia akan memperoleh. Itu wali abdal. Nah, makanya aku yang usul apa? Latang dur ilal. Kultu ucap sapa ini jadi kata. Labuta wajib li kedua isun minum sangka al makhluk. Tapi gak iso kon orang dulu makhluk lah. Orang iso labuta li minum. Aku kumpul makhluk kok kon apa ni? Kon latang dur ilal makhluk kok. Kala ucap sapa wali abdal mana to sae. Falatas, nenek ora iso awak pada kita kumpul bersama makhluk. Falatas mau subuh mau sebuah kalam ucapan ini. Jangan dengarkan ucapan makhluk. Terus pokoknya jadi rumah nih lah mengenai omongan makhluk itu jadi rumah. Nah, dilatih. Fa inna kalam mau mengusahakan menekalami makhluk itu suatu antos.
Sebab ucapannya makhluk itu adalah keras. Jadi ucapannya makhluk itu adalah keras, maka jangan didengarkan. Nah, awakmu kok berkumpul bersama makhluk supaya nanti bisa usul, tidak bisa lepas dari makhluk. La tasma' kalamahu. Jangan kau dengarkan ucapannya makhluk, karena ucapan makhluk itu adalah uswatun atau sunnah. Kultu mutasabah sholat utawa cekli kudu isumin songkok kanak. Ya aku iso ngomong. Wala sholat wala tu'ali mongko jumlah kau sapa sira mongko jumlah amalah sapa sira hum ing makhluk. Fa inna muamalah mongko sak temene muamalah ing makhluk khusus wa syaturan bisa. Kami tidak bisa untuk tidak berbicara kepada makhluk. Nah, kalau nah, anak mono jangan kau bermuamalah kepada makhluk, jangan berhubungan kepada makhluk. Bis. Nah, orang iso tidak lepas dari pendengaran, jangan berhubungan. Pokoknya ojo transaksi kepada makhluk lain jelasnya. Nah, ojo transaksi kepada makhluk lain. Jadi kan, jadi kelas wali. Kelas wali, jangan muamalah. Ini dipepet terus saja. Kalau tu ambil, jangan bermuamalah. Segala sumpah ya. Nah, mari dulu Gusti Allah, mari Gusti Allah kalau dulu makhluk jauh lah yang jauh. Pak dia nih, mari dulu suatu semuanya dulu, itu semuanya api. Terus dulu, misalnya kan senang tau juga saya. Iki cek podo menungso, ini wis senang. Mari dulu api, tapi terus dulu turun. Wah, sikit senang lah jelas. Ngono pada bagian manusia masih ke manusia. Lah ngono wis muamalah ning Gusti Allah kok malah muamalah nih. Nah, ya berarti turunnya wis turun nah niku enggak bisa dibandingkan. Jadi sangat sedih bagi wali adar ketika berhubungan kepada makhluk. Kenapa ini hubungannya ning Gusti Allah kok malah hubungannya manusia. Nah, ada yang melarang hubungan manusia dia enggak punya lalu wis. Tidak bisa. Jadi itu betapa susahnya wali adat ketika dia itu nanti berhubungan kepada manusia. Karena apa? Karena hubungannya dengan Gusti Allah. Nah, orang iso awak tidak bisa lepas dari pendengaran makhluk, maka jangan bermuamalah. Itu nyedeki muamalah terhadap makhluk. Nah, makanya kita ingin nanti jurus-jurusan ini jurus wali. Melakoni ini mesti wali. Nah, belum bisa melakoni, orang bisa melakoni ini ya, rata para bakal jadi wali. Paling bisa jadi wali murid lah. Wali murid yang tetap menunggu. Nah, wali tenananya sini. Tapi tetap pun nanti harus dibandingin dengan syariat. Terus kemudian karena itu ucap sopan ini. Sebab muamalah itu rugi dan mesti gelisah, resah. Mesti resah. Untuk ucap sopan itu, anak ucap iku baina itu dalam antara perkara sopan itu memang. Lalu wajib diketuai isu min muamalah tim sopan muamalah. Terakhir sport kalau kasan laku mesti tampak ning makhluk. Yo ora iso aku nang misalkan orang berhubungan dengan makhluk, tidak muamalah kepada lah anak ngono wala tasbut kala ucap sapa wali adat wala tasbut mongko ojo tenang sapa sira ilahi maring fa inna sukuna mongko sak temene tenang ilahi maring makhluk itu halakatun rusak. Maka janganlah kau tenang terhadap makhluk, karena tenangmu terhadap makhluk itu adalah halakatun kerusakan diri. Ispol. Jadi nak ora iso lepas dari makhluk kok tenang. Oleh terakhir ini kelas wakil maksudnya harus tenang makhluk lah yang jelas. Kalau misalnya jalan ya sebatas hubungan, tapi jangan sampai menggantungkan terhadap, jangan sampai hati itu tenang terhadap hubungan kepada, tenanglah hubunganmu kepada Allah. Makanya itu sering hati itu selalu istilah Gusti Allah. Jadi hati ini jangan sampai diarahkan kepada makhluk. Jadi hati itu diarahkan kepada Allah. Kalau nanti harus sampai kakek dulu. Nah kakek dulu perkara pasti banyak yang tidak bisa kau tampung. Karena harus kakek dulu, itu kadang-kadang jadi pikiran warga.
Makanya jangan termasuk di antara jangan sampai memperbanyak pandangan. Karena ada sesuatu engkau bisa sabar dengan hal ini, ada sesuatu engkau tidak bisa sabar dengan hal ini. Nah, akhirnya wong akhirnya nggak sabar ya sih separuh, akhirnya jadi susah dan sebagainya. Kultur mencabar, jadi makanya tenang yang makhluk itu berarti jadi rusak. Hancurnya seseorang itu adalah asyukuru bilal makhluk. Jadi tenang terhadap makhluk itu termasuk kan. Pasti menyesal makhluk itu. Kultur mencabar junadi utai kimat kurang itu anda tuh alasan. Kolang mencabar wali atas ini alasannya. Kemudian malaikat berkata, ya ada itu tam dulu ningali siro ilallah ibina mari pira-pira wong sing dolanan pada semaulan kulo sapa sira kala marjina iku sapane pira-pira wong sing jubu wa tu'amilan lakon sira albatuna pira-pira wong sing nganggur wa takulan ana sapa sira iku ilallah iki mari pira-pira wong sing rusak wa tulilan ngarepake sapa sira anda jika yen sapa sira halawat taati iman sitoan. Wakal buka uti hati sira iku ma'murna serta nilai Gusti Allah azza wa jalla. Taatu banget apa ada iki kita situ halawat ta'ah layakun ora apa ada iku abadan selawase. Apa taat iku abadan selawase. Jadi terus kemudian berkata wali abdan berkata kepadaku, ya ada wahai orang, engkau tandur melihat orang-orang yang bermain-main. Jadi anggapannya makhluk itu wong sing main-main. Tandur ilal mendengar ucapannya orang-orang yang duduk, berhubungan kepada orang-orang yang kosong, terus kemudian berada dengan orang-orang yang rusak. Nah, sementara kamu menghendaki untuk merasakan manisnya ketaatan, lah hatimu itu bersama selain hatimu bersama selain Allah Ta'ala jauh sampai kapanpun Allah tidak akan bisa merasakan manisnya. Kalau hatimu istigholi ning sak liyane Gusti Allah, kok ini merasakan manisnya. Artinya ya jauh sekali. Makanya jadi nak ingin hati itu tenang, tidak ketika hatinya itu ingin tenang. Semua itu diarahkan kepada Allah. Itu cara bahasanya aduh. Nah, kumpul bersama orang rusak. Terus kemudian hatimu kepada selain Allah, kok ingin tenang nih Gusti Allah. Harus jauh. Nah, ini ucapannya apa? Ucapannya wali. Jadi cara waktu ini cara ketemu wali abdan cara titik kau ingin sedang bisa wali speaking tapi istigholi jadi makhluknya terus aduh banget jauh wabil uzlati terus kemudian wabil uzlati lan kelawan uzlah itu kalimale. Nah makanya yang kamu ketika aku basaru pandangan itu murid aminan dari semua angan-angan ila zinati dunia maring biasa itu wazuro dialan yo keindahan itu wayang sorry pulang jadi tinggal apa kotiu bayar itu yo anisnya sokal bagus ila maman dan makan macan lima sokal bagus Allah minzuku via soko kepaisi dunia patam tani mongko dadi kecegah bidari kamu mengucap anak-anakku anita tahu sokal ningali ilaiya maring dunia wal istisrafilan kepingin lah maring dunia wa munafasati alilan indah-indahan ahli dunia via indah dunia alam. Terus kemudian dengan uzlah, dengan menyendiri, maka akan selamat pandangmu dari berangan-angan terhadap keindahan perhiasan dunia dan juga keindahan dunia. Jadi nak menyendiri artinya pandangan itu selamat. Jadi orang pakai pikirnya keindahan dunia atau kehiasan dunia itu nak ketika menyendiri. Terus kemudian bahayanya duniawi yang akan lari dari bahayanya dari menganggap baik terhadap sesuatu yang dicaci maki oleh Allah.
Jadi iso selamat, iso berpaling dari bahayanya sesuatu yang engkau anggap baik, padahal sesuatu itu dicaci maki oleh Allah. Jadi sehingga apa? Sehingga bertentangan. Loh, Allah mencaci maki dunia, lah hatimu kok nganggap baik. Tapi nak dewi ikuti cara bahasa orang iso digawe-gawe. Dewi hanya berhubungan dengan Gusti Allah. Jadi di antara manfaat uzlah, manfaat menyendiri itu. Jadi surah Fatih tomak ini surah orang teman-teman. Cara pandangan ini kan surah iso mandang apa-apa. Nah, ketika menyendiri. Tapi mau tetap harus dibangun. Menyendiri itu dibarengi dengan tafakur nih Gusti Allah. Nah, misalkan menyendiri ngalamun selain Gusti ya doa ini. Artinya menyendiri dibangun untuk berpikir tentang keindahan Gusti Allah, keagungan Gusti Allah. Akhirnya apa? Akhirnya itu akan bisa dekat kepada Allah. Nah, dekat kepada Allah jenenge wali Gusti Allah. Fatatan bidalika, mongko dadi kecegah bidalika kalau ngono jelas apa nafsu anitato sama ningali lemar itu. Sehingga nanti nafsu itu akan bisa tercegah dengan adanya uzlah dari melihat dunia dan menganggap indah terhadap dunia. Kala ngendika sapa Allah taala wala tamutanna lan ojo ndawake temen sira. Wala tamutanna ojo ndawake temen apa sira ainaka ing ripat ulo ira. Ilama perkara mata akan bunga sapa isun di kelama azwajane pira-pira warna-warna. Yang pira-pira warna minum sanggup kufar alayan nasra ayat. Jadi dawai Allah wala tamutanna ainaka illa ma mata'na bi azwajan minhum. Janganlah kedua matamu itu engkau pandangkan, engkau arahkan terhadap ilama mata'na, sesuatu yang kami beri kegembiraan dengan bermacam-macamnya perkara dari orang kafir. Jadi ojo mbok pandem, matamu itu jangan engkau arahkan terhadap macam-macamnya perkara yang kami berikan itu untuk orang kafir. Jadi nak wong kafir itu mandang dunia kita bermacam-macam keindahan. Lah, matamu itu jangan engkau arahkan ke arah itu. Itu sebenarnya penyediaan kanggo orang kafir, konsumsi untuk orang kafir. Lah malah dikonsumsi orang Islam sehingga pandangan bermacam-macam dunia itu akhirnya kegelapan sebagainya. Ini sebenarnya supaya Allah itu melarikan orang-orang Islam dari pandangan bermacam-macam dunia ditujukan kepada orang kafir. Berarti waktu ini nak misalkan mandang dunia itu bermacam-macam indahnya, gemerlapan dan sebagainya. Ini sebenarnya ini konsumsi untuk orang kafir, tapi malah kita konsumsi. Jadi nak pandangan kita itu ke Allah. Dunia itu sebagai sarana untuk menuju Gusti Allah. Bukan dipandang untuk bermacam-macam, tapi pandang satu arah untuk menuju Gusti Allah. Orang malah dipandang apalagi sampai ta'amul di dunia. Jadi ngalamun turun amal di dunia pengen nanti kedesan. Jadi pokok bulan ini bulan ini ini jadi ta'amul. Nah, itu sebenarnya bulan ini desain di perusahaan. Ini sebenarnya desainan bermacam-macam ditujukan kepada orang. Wala tamutanna ainaka maksudnya semacam. Jadi pandangan kita ke arah dunia itu satu untuk menuju Gusti Allah, bukan pandangan ke arah dunia bermacam-macam. Azwajan wa. Karena kita pandangan kita ke dunia bermacam-macam, didesain dan sebagainya. Akhirnya kadang-kadang akhirnya sebenarnya pandangan orang kafir. Anggapannya orang kafir ini dengan dunia ini akhirnya sore ini dan sebagainya. Itu anggapan orang kafir. Itu sebenarnya yang membangunkan itu Allah masih pandangan terhadap orang kafir semacam itu. Tapi nah untuk orang mukmin dunia itu hanya satu pandangan untuk menuju Gusti Allah. Jadi tidak sampai ke azwajan, tidak sampai bermacam-macam.
hanya satu macam untuk menuju Gusti Allah. Makanya susah urusan dunia itu menjadikan hatinya itu gelap, tapi susah urusan akhirat, maka berarti akan menjadikan hatinya itu terang. Nah, jadi kehilangan dunia, kehilangan pekerjaan 1.200 kok susah, peteng ya ini. Tapi tak gila kan nih. Baik waya iso 1.000 gitu. Gara-gara aku iso 1.000 peteng nih. Jadi hamud dunia dilmatun apa fil qalbi wa hamul akhirah nurun fil qalbi. Tadi apa susah urusan dunia itu menjadikan hatinya gelap, tapi susah urusan akhirat itu menjadikan apa terang hatinya. Makanya susah kita diarahkan supaya susah bin seneng, susah sing padang. Sesuai. Makanya dari semua hadis, semua kita itu arahannya itu enggak ada orientasi kepada dunia. Semua itu adalah orientasi kepada akhirat. Jadi orang mandang, orang ayat ini, orang mandang dunia bermacam-macam sampai bisa dengan begitu indah sampai panjang saja. Ini sebenarnya tujuan kepada orang-orang kafir, bukan tujuan kepada orang-orang Islam. Nah, kalau kita pikir, wala tamu dan ainakan, wala yang baik lan ora saipo. Lihatin gitu wong suci apa ya sahkiro yang nong remeh sopo ahad. Hada iki hada iki makur. Fa'inna mengkosa temene hada. Untuk anador bilang wala yang baik. Lihatin estakro hada iki anador ila zinati dunia. Jangan menganggap remeh. Seseorang itu jangan menganggap remeh memandang terhadap hiasan dunia. Jangan dianggap remeh. Bahayanya memandang terhadap perhiasan dunia, keindahan dunia. Ini bahaya. Sambil apa-apa lah, siki bahaya dan sebagainya. Ngomongan itu dan sebagainya. Jadi kudu dulu keindahan dunia lah. Dinikmati dunia itu dinikmati. Jangan dianggap remeh. Ucapan semata jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Nah, kan apa hiburan lah supaya hatinya ben tenang lah. Justru baru mulai kapono mesti ya susah nih. Katakan hiburan. Nah contohnya Rasulullah kan hiburannya kan ketika susah kan bukan hiburan kok akhirnya tamasa. Ini kan enggak. Rasulullah hiburannya itu langsung nih langit menjemput perintah yaitu sholat. Jadi hiburannya. Tapi misalkan orang-orang lagi zaman bisik, saya ini ya sholat itu. Makanya cara kita jangan anggap remeh ketika engkau melihat perhiasan dunia. Jangan anggap remeh bahayanya ketika engkau melihat perhiasan dunia, melihat keindahan dunia. Bukan melihat dunia untuk menuju Gusti Allah, tapi melihat keindahan dunia. Jangan anggap remeh. Lah kenapa? Fa inna mafasa temane an-nadhar ila zinatud dunya iku yu'adinakani apa an-nadhar ila amrodi mare pira-pira loro antimatin kang di kolbi ing dalem ati. Nah, karena itu merupakan yu'adila amrodin adimat, itu akan mendatangkan penyakit yang besar di dalam hati. Berawal dari memandang remeh terhadap an-nadhar ila dunya, ini adalah mendatangkan penyakit besar di dalam hati. Wis atine rusak, wis atine iku soro, wis berat. Karena kuncinya apa? Kuncinya seluruh anggota itu ning jero ati. Nek kadung atine iku loro, artinya itu sakit, wis moko berarti iku berat. Nah, di antara penyebab hati sakit besar itu adalah memandang keindahan dunia dengan bermacam-macam. Bukan memandang dunia untuk menuju Gusti Allah, tapi menikmati dunia dengan berbagai macam keindahan dunia.
bukan untuk dunia menuju Gusti Allah, tapi dinikmati